Ya. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya, boleh Bu? Boleh, waalaikumsalam Rina. Ada apa nih? Kebetulan, Ibu juga lagi istirahat. Yuk sini masuk. Gimana kabarnya hari ini Rina? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ada apa nih Rina mau ketemu Ibu? Iya ini Bu, saya ini kan terpilih mewakili sekolah untuk KSN. Nah, Mhm. tapi kenapa ya Bu ya, saya itu ragu sama kurang percaya diri. Oh, iya Ibu. Eh, Kan Rina itu terpilih mewakili sekolah untuk KSNIPS ya. Tapi Ya Bu. tapi kenapa ya, eh, kira-kira apa yang menyebabkan, Rina menjadi ragu dan kurang percaya diri? Hmm, iya Bu, kayaknya Rina merasa kurang mampu sama Rina itu belum berpengalaman, Bu. Apalagi Rina harus memahami materi dari mulai kelas 7 sampai kelas 9, Bu. Ibu. Oke, kalau gitu Ibu paham bagaimana perasaan Rina ya. Oke, Ibu memilih kamu Nak menjadi perwakilan sekolah untuk KSN IPS karena menurut Ibu kamu memiliki kemampuan dalam bidang IPS. Nah, kira-kira menurut Rina, apa yang menyebabkan Ibu memilih Rina untuk mewakili sekolah dalam KSN IPS? Apa ya, Bu ya? Hmm, mungkin Bu saya mendapatkan nilai IPS itu lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain, Bu. Terus Mm-mm. mungkin saya dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan itu juga lebih awal mengerjakannya dan mendapatkan nilai yang baik juga, Bu. Dan terakhir mungkin Bu kemarin ya Ibu kan menyeleksi untuk perwakilan KSN ini dari 3 orang dan Mm-mm. dengan apa soal-soal yang Ibu berikan dan Ibu mengumumkan dari soal-soal yang dikerjakan itu saya lebih unggul Bu dari teman-teman yang lain mungkin itu Bu. Nah, itu Rina sudah tahu kemampuan kamu di bidang IPS lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, terus apa nih yang kira-kira akan Rina lakukan untuk menambah pengetahuan dan percaya diri Rina dalam mempersiapkan kegiatan untuk mengikuti KSN IPS selain mendapatkan bimbingan dari Ibu? Hmm, apa ya Bu ya? Hmm, oh, kira-kira nanti saya akan melakukan ini Bu, memahami lagi materi yang ada di kelas 7, baca-baca lagi materi yang ada di kelas 7, kelas 8, dan sampai materi yang kelas 9 akan saya coba pelajari, Bu. Dan mungkin nanti saya juga akan mencari, Bu, soal-soal latihan KSN di internet dan akan mendownloadnya, Bu, supaya bisa lebih mudah mempelajarinya. Nah, kamu hebat, Rina. Ternyata rencana kamu luar biasa. Kira-kira ada lagi nggak yang kamu rencanakan untuk menambah latihan kamu nih, mempersiapkan untuk KSN-nya? Ada lagi nggak? Hmm, apa ya Bu ya? Iya Bu, saya kan tahu ya kakak kelas saya yaitu Kak Indri telah mengikuti yang KSM yang tahun kemarin Bu. Saya akan coba deh Bu minta bantuan ke Kak Indri untuk minta Mm-mm. bantuan ke Kak Indri supaya saya lebih eh, bisa berpengalaman atau ya menggali lah Bu apa yang Kak Indri dulu pernah lakukan mengikuti KSN itu Bu. Bagus. Oh iya, bagus ya kamu idenya. Kira-kira kapan nih kamu mau melakukan rencana minta bantuan ke Kak Indri? Kalau minta bantuan ke Kak Indri, itu kayaknya Bu, mungkin nanti pulang sekolah Bu.
saya akan menghubungi Kak Indri untuk minta bantuan. Hmm. Dan kalau rencananya saya mau mendownload atau mencari latihan-latihan latihan-latihan KSN di internet, mungkin nanti malam Bu saya akan coba cari soal-soal buat latihan KSN Bu. Bagus Rina, Ibu yakin dengan rencana kamu itu kamu pasti bisa dan mampu mempersiapkan semuanya sehingga kamu bisa memahami semua materi yang ada di kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, sekarang gimana nih perasaan Rina setelah bercerita ke Ibu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya kayaknya lega deh Bu sekarang dan saya merasa percaya diri Bu mewakili sekolah untuk mengikuti KSN nanti Bu. Oh gitu ya. Bagus deh. Kalau begitu nanti minggu depan Ibu mau tahu progresnya Rina setelah melaksanakan rencana-rencana tadi ya. Semoga semua persiapannya lancar dan sukses dalam mengikuti KSN nanti ya. Amin Bu, amin. Baik Ibu. Ibu terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, saya permisi untuk masuk lagi kelas Bu. Iya, Terima kasih oke. sekali lagi ya Bu Nanti ya. iya, nanti kalau misalnya ada apa-apa, Rina tidak usah sungkan untuk bicara ke Ibu ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana keluarga Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah semuanya sehat, Bu. Nah, baiklah Bu. Ibu kan minta kita janjian ketemuan ya Bu ya. Nah, Ya. kira-kira apa ya nih yang akan Ibu ceritakan sama saya Bu? Iya, Bu. Ini saya tuh lagi bingung, lagi galau. Ada masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah apa nih Bu Ida? Ini tentang kelas saya. Di kelas saya tuh kan sekarang udah mulai agak tidak terkendali ya, Bu. Berhubung ada satu anak yang aktif sekali gitu dan aktifnya lebih kecenderungnya tuh mengganggu teman. Dan itu membuat teman-teman yang lain tuh teman-temannya jadi terganggu karena kondisi ini. Saya tuh sedang bingung gimana nih caranya untuk mengatasi masalah ini gitu. Dengan kondisi kelas yang tadinya kondusif sekarang jadi agak susah untuk dikondisikan karena ada anak ini yang selalu mengganggu teman-temannya gitu. Oh, Ya. jadi Ibu Ida itu sedang ada masalah di kelas, ada murid yang aktif gitu ya Bu ya. Dan murid aktif itu bisa mengganggu teman, kemudian menjadi ribut di kelas, dan suasana kelas itu jadi tidak Ya, kondusif. seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Seperti itu kejadiannya. Oh iya. Nah, berarti oke nih, kira-kira ya Ibu dengan ada permasalahan seperti itu, apa nih yang sudah Ibu lakukan? Kemarin tuh saya sudah mencoba memisahkan anak itu dari teman-temannya gitu ya. Jadi duduk dekat saya gitu. Tapi itu tidak berhasil, Bu. Si anak ini tetap aja berulah gitu. Kemudian saya pikir-pikir juga saya ngerasa kasihan juga sama dia gitu. Takutnya dia ngerasa dikucilkan dari teman-temannya gitu. Takut perasaannya, kok saya nggak bareng teman-teman, kenapa saya dipisahkan. Takutnya itu. Jadi mengganggu juga ke psikologis anaknya gitu, Bu. Takutnya itu seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu Ida sudah melakukan anak tersebut dipisahkan dengan yang lain, tapi tetap anak tersebut masih makin berulah gitu ya, Bu ya. Jadi dan membuat kelas mungkin tidak kondusif ya, Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, kelas yang kondusif itu kira-kira yang seperti apa atau bagaimana nih menurut Bu Ida kelas yang kondusif itu? Kalau menurut saya sih kelas yang kondusif itu yang nyaman, tenang, terus bisa bikin anak-anak happy gitu.
anak-anak bisa bebas bermain, sambil bermain, belajar dengan tenang gitu, tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu. Oh begitu ya. Ya, Jadi iya, menurut Bu Ida, kelas yang kondusif itu kelas yang nyaman, tenang, kemudian anak-anak happy belajar gitu ya. iya, Nah, kira-kira kondisi seperti itu kan ada di rank 10 mungkin ya Bu ya ya. bisa dikatakan Nah, seperti itu. ya. Nah, kira-kira dengan kondisi kelas Ibu itu ada di rank berapa nih Bu? Eh, dengan kondisi kelas sekarang tuh sepertinya di range 6 deh, Bu, Hmm, kelas saya di, tuh. Iya, di rank 6 ya. Ya. mhm. Nah, kemudian menurut Ibu nih, supaya kelas Ibu yang tadi bermasalah ini kira-kira mau Ibu lakukan apa nih supaya ada di rank 8? Di rank supaya Bu Ida mau mencapai di rank berapa nih supaya kelas Bu Ida itu agak baik gitu Bu. Kalau dengan kondisi kelas yang sekarang Kondisi tuh, kelas ya. dengan range 8 juga buat saya sudah cukup gitu ya, Bu, alhamdulillah sudah ada progres gitu, di range 8 gitu sudah cukup, Bu, seperti itu. Nah, Mhm. sebetulnya itu eh sebenarnya kalau misalnya ada di rank 8 kira-kira kalau ada di rank 8 ya, menurut Ibu itu apa nih yang akan Ibu lakukan? Untuk sampai di range itu ya sebenarnya yang sedang saya pikirkan, Bu, untuk bisa sampai di Hmm, range itu gitu oh ya, gitu Bu, ya. ya. Oh iya Itu iya iya. sedang jadi pemikiran saya Dari sekarang, pemikiran Ibu. Nah, seperti itu, berarti Bu. sebenarnya gini, sebenarnya apa sih yang bisa membuat anak tersebut menjadi tenang atau happy gitu. Kemudian apa nih yang diperlukan atau yang diperlukan untuk anak itu harus dibagaimanakan nih anak ini atau diperlakukan seperti apa nih? Hmm. Kayaknya mereka harus diberikan kasih sayang yang lebih, mungkin ya seperti itu, Bu. Terus, ada kebutuhannya terpenuhi mungkin, Bu, ya. Kebutuhan anak itu bisa terpenuhi sehingga anak itu bisa menjadi tenang dan bahagia gitu, kalau kebutuhannya terpenuhi gitu. Hmm, Kasih sayang, oke. perhatian, seperti itu, Bu. Itu Oke, kayaknya yang membuat mereka bisa gitu ya. tenang. Nah, kalau begitu kira-kira kata Bu Ida eh, untuk memperbaikinya itu kelas yang seperti itu harus bagaimana nih untuk perbaiki semuanya itu? Eee Kayaknya dengan tadi pembicaraan masuk ke kebutuhan, saya pikir anak ini akan saya jadikan pemimpin ya, Bu, ya. Kayaknya kepikiran itu deh. Karena ada kebutuhan sepertinya ada kebutuhan penguasaan yang dia tuh tidak terpenuhi gitu. Hmm. Kemudian saya berikan kasih sayang dan perhatian juga karena, yang saya tahu ketika saya cari informasi background keluarganya juga anak ini keluarganya, ibu bapaknya tuh bekerja gitu. Jadi mungkin saja itu jadi salah satu penyebab si anak ya, sepertinya gitu. Kayaknya ini bisa nih jadi pemimpin di kelas dan diberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih, seperti itu, Bu. Bagus, Wida. Itu bagus ya. Anak tersebut bisa diberikan perhatian yang lebih, kemudian dijadikan sebagai pemimpin gitu ya, supaya anak itu bisa lebih terperhatikan gitu ya. Iya Nah, iya betul. berarti itu rencana yang Ibu ingin lakukan gitu ya, supaya Iya anak itu menjadi lebih baik gitu. iya, Nah, Bu. kira-kira kapan nih Bu Ida akan melakukan semua itu, Bu? Ya secepatnya, Bu, ya, secepatnya 1 sampai 2 hari mungkinlah akan saya langsung kerjakan, akan saya, apa yang sudah saya rencanakan saya kerjakan, karena saya tidak mau masalah di kelas saya jadi berlarut-larut gitu, ingin segera diatasi gitu, kelasnya segera tenang kembali gitu, seperti itu, Bu. Oke, bagus Wida, cepatnya ya akan dilakukan ya. Iya, Nah, kalau begitu berarti Bu Ida sekarang bagaimana nih perasaan Bu Ida setelah kita berbincang-bincang ngobrol? eh, perasaannya sekarang lebih lega ya, Bu, ya. Ketika di awal sebelum bicara, sebelum kita ngobrol gitu saya sempat agak ragu-ragu gitu untuk melangkah untuk mengambil tindakan apa gitu, masih mencari-cari gitu. Tapi setelah kita ngobrol, saya jadi lebih yakin untuk mengambil keputusan dan untuk,
bergerak, mau melangkah, apa yang harus saya kerjakan, sekarang sudah lebih yakin dengan obrolan tadi kita gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti pertemuan kita kali ini sudah ada permasalahannya sudah kita bisa pecahkan ya Bu Ida ya. Ya, Dan Bu Ida juga sudah merasa lebih baik mungkin ya. Nah, eh, berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen tahu nih kira-kira rencana yang Ibu sudah tadi Ibu katakan tadi kira-kira berjalan atau progresnya gimana nih ke depannya ya. Kita ya, akan ketemu lagi ke depannya Bu Ida. ya, ya. Ya, terima kasih Ibu sudah mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Terima kasih juga selalu support dan sebagai teman Ibu selalu mensupport saya setiap saya ada permasalahan. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu Ida. Ya, Ya. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida.